Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah berfirman dalam surah Al-Kahfi 28, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap ridhonya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, berkata Syekh Saleh As-Suhaimi Hafizahullah, manusia ditimpa musibah pada waktu siang dan malam dengan 3 musibah yang terkadang tidak mereka hiraukan. Yang pertama, umurnya yang terus berkurang setiap harinya, namun berkurangnya umur tidak ia hiraukan. Ketika berkurang sedikit saja hartanya, ia akan terus memikirkannya. Padahal kita berada dalam keadaan harta bisa diganti, sedangkan umur tidak akan ada gantinya. Yang kedua, setiap hari manusia memakan dari rezeki Allah. Apabila rezeki tersebut berasal dari sesuatu yang halal, akan ditanya atau diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Jika itu dari sesuatu yang haram, akan ada balasan hukum atas perbuatannya. Sementara itu, seseorang tidak mengetahui akhir dari hisab perhitungan amalnya. Dan yang ketiga, setiap hari ia semakin mendekat ke negeri akhirat dan semakin menjauh dari dunia. Sungguh celaka, ia tidak bersungguh-sungguh dalam meraih negeri akhirat yang kekal sebagaimana kesungguhannya dalam mengejar dunia yang fana. Dalam keadaan ia tidak mengetahui apakah tempat kembalinya adalah surga yang tinggi ataukah neraka yang panas. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami, tidak pula akhir pengetahuan kami. Janganlah engkau jadikan neraka sebagai tempat kembali kami, jadikanlah surga sebagai tempat tinggal kami. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, merendah, tawadhu adalah sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW mengingatkan, siapa yang merendah maka diangkat derajatnya oleh Allah, dan siapa yang menyombongkan diri maka akan dihinakan oleh Allah. Sifat merendah selalu mendapatkan tempat dimanapun kita berada, dan sifat ini merupakan mahkota indah yang sangat menarik pada siapapun yang ada di sekeliling kita. Sebaliknya, jika ujub adalah sifat yang memancing kebencian kepada kita, ujub adalah salah satu benih penyakit hati yang bisa mengantarkan sifat sombong. Kalimat ujub artinya mengagumi dirinya sendiri dengan kelebihan yang dianugerahi Allah kepadanya. Bermacam-macam sebab yang menjadikan kita ujub akhirnya mengantarkan pada sifat sombong. Ujub adalah salah satu benih penyakit hati, bisa mengantarkan sifat sombong. Tingkat pertama, seorang merasa ujub disebabkan oleh faktor materi, mengagumi dirinya
karena merasa lebih kaya dan lebih dihormati, sehingga berubahlah menjadi sifat sombong. Tingkat kedua, ujub karena faktor kecerdasan dan merasa lebih pintar, lebih tinggi pendidikan, dan wawasan lebih luas. Kemudian berubahlah menjadi sifat sombong. Tanpa kita sadari, semakin tinggi sifat kesombongan kita, akan semakin sulit terdeteksi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengantarkan kita ke jurang kehinaan di hadapan Allah. Namun ada lagi sifat ujub yang lebih halus dan hampir sukar dideteksi, yaitu merasa paling baik, paling dermawan, merasa paling banyak ibadah, sehingga ia berubah menjadi sombong. Iblis telah tunduk dan beribadah kepada Allah ribuan tahun, tetapi akhirnya iblis menunjukkan sifat angkuh dan sombongnya pada Allah karena merasa lebih baik dan lebih mulia, hingga terusir dari rahmat Allah. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mari kita biasakan mengoreksi diri kita sendiri setiap saat dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan petunjuk dan inayahnya. Ya Allah, ya Rahman, kami hamba-Mu yang lemah, menengadahkan tangan dengan segala kekurangan dan kesalahan. Tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi, dan jadikan kami hamba-Mu yang selalu merendah dan mengharap ridho dan rahmat-Mu. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, untuk itulah kita perlu memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah, sehingga tak ada lagi rasa lalai dan ujub dalam hati kita. Dan biasakan untuk memuhasabah diri setiap harinya. Bisa dilakukan sebelum tidur. Apakah dosa yang kita kerjakan seharian ini, masihkah ada rasa ujub, takabur, atau tidak bersyukur di hati? Adakah orang yang kita sakiti sudah sempurnakah ibadah kita hari ini? Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan cerita ini dapat menjadi inspirasi untuk kita, sehingga dari hari ke hari kita dapat meningkatkan nilai-nilai kebaikan di dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.